Oke, hari ini bro cukup dengan 4 set bro ya. Tapi angkanya ini sudah tidak lagi 25-19 ya. Karena tadi 3 set itu semuanya di angka 25-19 guys. Di set keempat ditutup di poin 25-21 ya untuk kemenangan Enduro ya. Oke, di sini bro Voronkova guys. Wow. 36 poin lebih ya kalau nggak salah tadi. Wilma Salas juga ya. Ini mungkin Wilma Salas adalah pemain yang dianggap yang dipandang sebelah mata gitu bro. Padahal peran dia hari ini vital banget guys. Krusial banget ya perannya dari Wilma Salas bro. Jadi dari Posca itu sebenarnya sama ya. Ini sama dari Posca juga mengarahkan servis mereka kepada Wilma Salas. Tapi bedanya dari servisnya Enduro yang mengarah kepada Bitsenko itu susah Bitsenko resifnya guys. Jadi menurut Meong hari ini penilaiannya Bitsenko itu 7, Wilma Salas 9 hari ini guys. Serius ya. Jadi sama, ini strateginya sama dari Enduro maupun Posca. Enduro ngarah servisnya ke Bitsenko, Posca ke Wilma Salas. Tapi hari ini Wilma Salas resifnya tidak ada error sama sekali sih kalau yang perhatikan ya. Resifnya dari Wilma Salas tidak ada error sama sekali sih. Mungkin ya sekali dua kali agak melenceng tapi ya 90% sampai ke setter semua resifnya dari Wilma, bro. Selain itu Voronkova bro menggila ya. Set kedua sama set ketiga. Set kedua sih yang paling menggila, bro. Set ketiga itu udah mulai ada partisipasinya dari Mega, partisipasinya dari Wilma Salas untuk bantu cetak poin ya. Tapi set kedua tadi bro itu best performnya dari Voronkova set kedua sih menurut Meong bro. Gila Voronkova guys dari posisi 1, back attack dari posisi 6, dari posisi 4, dari posisi 2, tipuan-tipuannya. Jadi gini, walaupun Voronkova ini dikasih umpan terus ya, tapi dia nggak monoton. Ya dia nggak monoton guys ya. Misalnya nih dalam satu kali rally ya, satu kali rally ada 4 kali Bora yang diumpan kepada Voronkova bro. Dalam 4 kali serangannya Voronkova itu beda-beda guys. Voronkova serangan pertama cross pike, serangan kedua lurus down the line, serangan ketiga mungkin pakai tipuan, serangan keempat di cross pike lagi. Itu nih spesialnya dari Voronkova ya. Walaupun dia dikasih umpan beruntun yang monoton umpannya, tapi di seasonnya dia ini bisa berubah guys. Dalam sepersekian detik bisa berubah dia bro. Keren sih Voronkova sih. Gila sih hari ini Voronkova set kedua sih itu wah. Respect sih Voronkova bro ya. Oke, sementara dari Posca, wah ini Coach Lodi ngamuk-ngamuk. Coach Lodi tantrum lagi bro ya. Ya gimana sih ya. Ini susah sih ya. Ini sebenarnya sudah tahu ya. Myung pasti yakin. Myung yakin kalau Coach Lodi itu udah tahu kelemahannya dari Posca itu apa. Kelemahannya di saat Bitsenko itu disasar receive. Tapi Coach Lodi pun tidak bisa mengatasi itu gitu bro. Dia udah tahu kelemahannya di Posca itu apa, tapi nggak tahu bagaimana cara mengatasi itu guys untuk nutupin lubangnya dari Bitsenko. Kelihatan bro kayak kalau Bitsenko itu resifnya dikejar terus, yang dicecar untuk resif terus, dia nggak bisa nyerang. Dikit banget serangan kepada Bitsenko bro. Sementara Animicem tadi sempat diganti Animicem bahkan set ketiga ya. Diganti sama Putri Agustin. Tapi ya udah nggak bisa. Putri Agustin bukanlah game changer ya. Putri Agustin bukan bukan yang bisa membalikkan keadaan gitu, bukan gitu bro. Itu sih. Jadi sepertinya sih besok Enduro menang lagi sih. Jadi langsung aja bro ya. Langsung aja guys buat besok. Kayaknya sih Enduro bakal langsung angkat trofi sih bro. Serius. Kalau masih dengan gameplay yang sama loh ya. Ini mungkin bro ya. Salah satu harapan atau mungkin satu-satunya harapan dari Posca biar menang. Itu mereka berharap Wilma Salas underperform. Tadi kan sempet ya. Jadi gini guys ya. Servisnya dari Enduro itu bagus banget bro. Servisnya dari Wilma Salas, dari Tisha terutama. Itu walaupun si Bitsenko-nya udah di cover sedemikian rupa, ditutupin tuh ya, ditutupin sama nggak ditutup banget sih, tapi mulai dijaga lah ya, di cover sama Julius Indah, kadang di cover sama Medioku kalau pas di kanan. Tapi servisnya dari Enduro itu selalu bisa mengarah ke Bitsenko.
Ini jadi salah satunya juga dari servisnya Enduro, akurasinya bagus banget hari ini. Oke, selain itu dari bloker, ini sama sih kalau Meong bilang blokernya Enduro sama blokernya Posca hari ini sama-sama bagus sih menurut Meong, bro. Tadi sempat dari Enduro, dari Risa itu sempat underperform set pertama, tapi set kedua ACTT masuk ya. Itu mulai enak lagi, guys. Mulai enak lagi, mereka quicknya mulai jalan ya. Kemudian soft blocknya juga mulai jalan, ya dibantu juga dari triple block tadi. Jadi sering banget ini dari Enduro itu melakukan triple block, guys, untuk bisa menghentikan serangannya dari Anime Champ. Ya, triple blocknya dari Enduro bagus, sama dari Posca juga oke. Blokernya dari Posca Mio nggak bilang jelek, malahan bagus banget. Tadi set pertama ada 3 kali blocking, set kedua apa 3 ya, ada 2 kali 3 kali blocking lagi. Bagus, sama-sama bagus ini blokernya, bro. Oke, nah kita bahas ini, bro ya. Thank you nih sabarnya dari Ande ya, 50 ribunya, bro. Oke, kita bahas nih. Hari ini JPM menang ya. Hari ini juga sepertinya dari Hyundai memantau permainan dari Mega, guys. Nah, kira-kira menurut kalian hari ini performnya dari Mega memuaskan atau enggak, bro? Buat bisa Hyundai itu tertarik. Jauh, kurang, Mega kurang, kurang. Oke. Oke-oke aja sih, Myong. Jujur agak kurang. Jadi hari ini menurut Myong bisa apa ya? Belum bisa juga jadikan sebagai acuan, guys. Jadi gini ya, kalau dinilai dari perform individu, Mayong rasa sih ya biasa aja gitu, guys ya. Nggak bisa dibilang kurang, nggak bisa dibilang bagus banget, ya B aja kalau Mayong. Kenapa? Karena hari ini fokusnya dari Enduro itu untuk menang. Berbeda misalnya, guys ya, berbeda misalnya dari Enduro fokusnya adalah membuat Mega bisa perform. Jadi beda fokus nih. Mereka tidak akan mengorbankan kemenangan hanya demi Mega. Ya, Enduro tidak akan mengorbankan kemenangan hanya demi supaya Mega bisa perform. Itu sih kalau menurut Meong, bro ya. Jadi let's see lah untuk besok lah mungkin ya. Menurut Meong harus dilihat 1 kali pertandingan lagi untuk besok. Apakah tapi menurut Meong juga besok Enduro pun tidak mungkin akan mempertaruhkan pertandingan hanya demi Mega sih, guys. Serius, pasti pengen menang walaupun harus memaksa Enduro untuk bermain monoton. Ya, walaupun harus memaksa Enduro ngumpan terus ke Voronkova. Nggak peduli sih, yang penting menang. Diki, thank you juga nih ya. Pemain Asia kalau nggak sesuai apa bisa diganti, bang? Bisa, bisa. Thank you Diki 20 ribunya. Jadi gini, bro. Misalnya deal ya, misalnya deal Mega ke Hyundai ya. Deal nih Mega ke Hyundai tahun depan. Tapi ternyata di ronde kedua Mega performnya menurun. Bisa diganti di pertengahan musim. Ya, bahkan ronde pertama pun bisa langsung diganti, guys. Kalau misalnya nanti Mega diambil sama Hyundai, otomatis Hyundai mengambil pemain asingnya OHA dong. Dia nggak mungkin Hyundai ngambil pemain asing posisinya OP karena nanti akan overlap sama Mega, bro. Kalau misalnya Mega tidak bisa perform, maka harus cari pemain pengganti dari Asia yang juga di posisi opposite. Itu susah, bro. Posisi opposite di Asia susah sih, guys. Kecuali Hyundai, OH-nya Bukilik, OP-nya Mega. Nah, bisa. Misalnya nih, Hyundai dapat Bukilik ya. Hyundai dapat Bukilik nih. Kemudian Mega juga dapat ya. Jadi Bukilik sama Mega di Hyundai, guys. Untuk ronde pertama Mega jadi opposite. Tapi ternyata opposite-nya ini Meganya nggak bisa perform. Bisa ditukar nih. Bukilik jadiin OP lagi, Mega diganti. Itu bisa. Iya sih, itu mungkin ya. Salah satu cara dari Hyundai adalah kalau misalnya Hyundai mau nyoba Mega, ya cari pemain asingnya yang bisa opposite, bisa outside hitter, bisa OP, bisa OH. Yang bisa ditukar gitu, guys. Sulit bang OP Asia ya kan? Susah bro nyari OP dari Asia. Jadi kalau menurut Meong guys ya, saran Meong sih kalau misalnya Hyundai mau ngambil Mega,
ya cari opposite dari asingnya, maksudnya cari pemain asingnya yang bisa bermain di dua posisi. Kayak Bukilik ya, bisa main OP, bisa main OH. Jadi sewaktu-waktu mereka mau mengganti Mega, ya udah cari pengganti OH lagi dari Asia. Nggak usah nyari pengganti OP karena OP-nya bisa Bukilik nih dijadikan sebagai opposite lagi gitu bro. Oke, thank you bro untuk live reaction hari ini. Kita akan lanjut nanti guys ya. Setelah maghrib jam 7 ya. Kita akan lanjut. Apa lanjut aja sekarang guys? Apa yang mau istirahat dulu nih? Jam 7 bro, masih ada pertandingan ya. Jam 7 masih ada pertandingan. Kita akan live reaction lagi bro. Bayangkara ya. Ada Mamas Bardia Sadat melawan Om Grozer guys. Oke. Gimana caranya kalau misalnya Mega jadi pemain asing? Nggak bisa bro ya. Jadi pemain asing itu udah diterbitin guys. Ini nih ya untuk pemain asing bro ya. Kemarin perasaan yang udah share deh. Kemarin memang masalahnya udah share guys untuk pemain asing di ini ya di Korea guys. Mana ya? Ah ini. Ya ini. Oke, ini bro ya untuk pemain asingnya guys. Ini udah nggak bisa lagi ditambah lagi nggak bisa bro. Ya, jadi Voronkova itu nggak bisa lagi masuk ya. Mega nggak bisa lagi jadi pemain asing gitu bro ya. Jadi pemain asing itu sudah ditutup pendaftarannya gitu guys. Pemain asing sudah ditutup pendaftarannya ini ya nama-namanya bro. Untuk linknya kalian bisa cek di video yang Meong upload. Ada gambarnya Mega sama Buki. Kalian cari guys video Meong yang ada thumbnailnya Mega sama Buki. Itu Meong kasih linknya guys. Ya, ini untuk daftar nama-namanya bro ya. Kelihatan nggak? Nih ada Bukilik nih ya. Vanja Bukilik. Ada Hailey Bennett. Oh, ada Hailey Bennett, ada Natasha Chalkin ya. Ada Ivana Vanjak nih kemarin main ya. Penggantinya Gia di Enduro. Ada Tutku Burcu. Ada ya itulah pokoknya guys ya. Jadi ini untuk pemain asingnya itu harus daftar dulu guys ya. Dan pendaftarannya itu sudah ditutup seperti itu.